Ojek online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Jakarta. Setiap hari mereka menghadapi kemacetan, cuaca buruk, dan tantangan lainnya. Dengan pilkada Jakarta yang akan mendatang, harapan mereka pun sangat tinggi. Kesini tuh tantangannya itu orderannya tuh sulit ya. Beda sama yang dulu banyak bonus. Harapannya untuk gubernur nanti yang akan datang lebih disejahterakan lah untuk perojolan, karena ojol itu dalam kesehariannya susah untuk mendapatkan uang 50.000 aja, sekarang udah berat. Dari pengemudi ojek online hingga penumpangnya, transportasi online memegang peranan penting dalam pergerakan di kota Jakarta. Namun, ada banyak tantangan yang mereka hadapi setiap harinya. Kalau gue sih pakai jasa ojek online hampir tiap hari ya. Soalnya kan kalau mau ke stasiun atau ke tempat kantor gue itu harus naik ojek online lagi. Nah, jadi gue sangat terbantu sih, dan itu menghemat waktu banget. Boleh Jakarta kan sering macet ya. Nah, itu makanya gue pakai ojek online. Tapi ya ke depannya pemerintah apalagi mengenai ojek online ini, kalau bisa sih regulasinya lebih ditingkatin kali ya. Soalnya untuk menghindari kayak banyak problem ya kalau di ojek online tuh. Kadang kalau di jam-jam yang rame gitu masih suka mahal banget tuh. Itu kadang yang bikin rese sih. Jadi gue harus nunggu sepi dulu nih baru bisa dapat orderannya. Dengan adanya pilkada yang sudah di depan mata, pengemudi ojek online berharap ada perubahan nyata dari para calon nantinya yang bisa membantu mereka dan warga Jakarta lainnya untuk bergerak lebih lancar di kota ini. Saya, Yerisha Bintang Siregar, mahasiswa ISIP, melaporkan dari tempat kejadian, dan terima kasih. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, berencana untuk membuat transportasi air atau waterway di sungai-sungai Jakarta. Jelas, hal ini menjadi perbincangan yang cukup hangat, di mana sebelumnya saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, beliau meresmikan waterway, namun hal ini gagal total. Mengingat kembali karena volume air di sungai Jakarta kerap pasang surut. Berikut tanggapan masyarakat terkait program kerja ini. Terkait dengan program Ridwan Kamil, yang salah satu programnya adalah untuk membangun transportasi air. Menurut saudara bagaimana program tersebut? Untuk program tersebut mungkin lebih ke arah di Jakarta ini sangat sulit ya. Karena dari yang saya ketahui di warga pinggiran sungai ini, sungai di Jakarta ini sangat sulit untuk membuat program jalur air. Kenapa demikian? Karena dari banyaknya sampah ataupun banyak-banyaknya batu besar yang masih ada di jalur sungai ini, mungkin itu yang agak mempersulit untuk program tersebut. Baik, terima kasih. Terkait program Ridwan Kamil, yang salah satunya program kerjanya adalah untuk membangun transportasi air. Menurut Anda bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau menurut saya sih itu kurang efektif ya untuk di Jakarta. Karena kenapa? Dia salah satunya karena debit air yang tidak menentu, ya kadang pasang, kadang surut juga. Terus juga aliran air di Jakarta, di sungai-sungai Jakarta itu tidak jelas. Banyak yang di bawah bangunan-bangunan besar, ada juga yang di bawah jalanan protokol-protokol besar, dan ditambah lagi sungai di Jakarta itu kita nggak tahu itu adalah limbah atau apa yang ada di dasar sungainya itu. Jadi ketika kalau ada kenapa-napa jauh lebih beresiko aja ketimbang yang ada di darat. Menurut Anda, bagaimana kalau seandainya program tersebut berjalan, apakah dapat mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta? Kalau menurut saya sih dalam program itu tidak bisa sih, karena ya balik lagi kayak yang saya tanggapi di awal, karena menurut saya itu banyak hal minusnya di situ, dan ketika pun nanti jadi itu program bakal dilaksanakan, semua tuh bakal jauh lebih repot. Karena apa? Karena kita perlu memperbarui sungai, terus juga di pinggiran-pinggiran sungai kita harus memperluas lahan atau netralisir lahan, ya kan, dari bangunan-bangunan liar atau apapun itu. Dan menurut saya itu memerlukan biaya yang cukup mahal, dan juga ya itu
menurut saya kenapa kurang efektif, karena ya sungai-sungai di Jakarta terlalu tidak jelas alirannya. Jadi menurut saya yang lebih bagus itu adalah membangun monorail atau memperluas lingkup jalur-jalur MRT yang sudah terbikin di Jakarta. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Terkait pandangan masyarakat terhadap rencana Ridwan Kamil ini masih sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat. Apalagi rencana ini masih sangat jauh untuk bisa mengurai kemacetan di Jakarta. Jelas akan sangat memerlukan anggaran dana yang sangat besar.